Istri, aku mohon, beri aku sedikit uang lagi. Qin Hao, jangan pura-pura miskin di depanku. Hadiah ulang tahun pernikahan bulan lalu. Kamu belum memberikannya untukku. Istri, hari ini ibu kita baru saja dirawat karena kanker. Aku harus mengumpulkan uang untuk biaya pengobatannya. Qin Hao, jangan bilang ibu kita. Itu ibumu. Laki-laki dewasa masih minta uang ke istri. Sangat memalukan. Sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Masih minta uang ke istri, sungguh memalukan. Istri, aku mohon padamu. Setidaknya berikan gajiku bulan lalu. Atau pinjamkan aku sedikit saja. Aku akan bayar biaya rawat ibu kita dulu, lalu kita cari solusi. Boleh? Gaji apa? Qin Hao, jangan keterlaluan. Hadiah ulang tahun pernikahan bulan lalu, tidak usah dibeli. Uang kita harus disimpan untuk mahar adikku. Mahar. Oja, selain mahar, juga uang rumah. Dan mobil. Qin Hao, ibumu sakit kebetulan saja, nenek tua itu. Sudah tidak akan lama lagi hidupnya. Cepat jual rumah jelekmu itu. Besok pilihkan adikku mobil. Tidak, istri, tidak bisa. Rumah itu peninggalan ayah untuk ibu. Jangan dijual. Kalau dijual, ibu mau tinggal di mana? Yang Ting-Ting, istri yang kusayangi selama setahun, demi adiknya sendiri. Bahkan ingin membunuhku. Ibu tinggal di mana? Bukan urusanku. Untung selama ini tidak membiarkan pria ini menyentuhku. Kalau tidak, dia akan tahu hubunganku dengan Emma Xiao. Itu akan merepotkan. Yang Ting-Ting, jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu. Kekuatan langit, bantu tubuhku, semua indera terbuka, bangun. Ini, hei, kakak, apa ini? Kamuhila? Hei, apa hanya aku yang bisa melihat roda besar ini? Mengubah batu menjadi emas. Kalau aku dapat ini, apakah aku bisa seperti dewa? Mengubah batu menjadi emas, aku pasti bakal kaya raya. 3 roh 7 jiwa, kembali ke kesadaran, menghancurkan setan, datang ke Qianling. Qin Hao, aku menghabiskan 100 tahun kekuatan, datang melawan arus. Bisakah mengubah takdir kita? Tergantung padamu. Ingat, roda emas hanya bisa digunakan sekali sehari. Siapa? Siapa yang bicara? Hanya bisa digunakan sekali sehari. Sudahlah, tidak mengambil keuntungan adalah bodoh. Aku tarik. Voucher pengalaman super. Apa-apaan ini? Pengalaman Super 1, fungsi perakiraan masa depan aktif. Waktu efektif 1 menit. Perakiraan masa depan. Ini adalah hal yang akan terjadi. Hei Pak Tua, hati-hati. Apa yang kamu lakukan, anak muda? Bapak tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, anak muda. Kalian berdua bermasalah ya? Cari mati ya? Tidak tahukah berapa harga mobilku? Hei, kamu tidak masuk akal. Kalau bukan aku yang menahan. Kamu sudah menabrak orang sampai mati, tahu? Waduh, siapa ini? Ternyata Qin Hao. Bagaimana? Pesanan makanannya tidak bisa diantar. Bawa-bawa orang tua lagi. Keluar untuk menipu ya? Yuan Sui, jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan? Ting-Ting sudah bilang padaku. Ibumu sakit, jadi kamu keluar untuk memeras uangnya? Aku bukan bodoh, karena kamu mobilku ditabrak. Cepat bayar, jangan kurang 500.000. Kamu siap-siap masuk penjara. Aku memeras uang? Kamu yang memeras uang di sini. Siapa yang membiarkanmu? Siapa kamu lagi? Hah? Siapa suruh kamu tidak punya uang, tidak punya kuasa? Dan kamu, orang tua ini, kalau mau mati, lompat saja dari gedung. Jangan di jalan umum mempermalukan diri, cari mati. Sayal. Hei, Pak Tua. Kamu berani memukulku? Tidak tahukah siapa aku? Hah, siapa kamu? Penting? Baik. Kalian berani. Kalian tunggu saja.
Bapak, lebih baik kamu pergi dulu. Suaminya aku kenal. Dia orang dari grup Yancheng, punya pengaruh. Sekarang baru takut? Sudah terlambat, mau pergi? Grup Tiansheng. Suamiku, akhirnya kau datang. Cepat lihat, itu mereka berdua. Berani-beraninya menipu untuk uang. Lihatlah, mobil yang kau belikan untukku dirusak. Siapa yang berani mengganggu pacarku? Cari HMPH. Cheng Cheng. Direktur Cheng. Kau yang ingin menghajar aku? Bukan. Aku tidak mengenalmu tadi. Bukan itu maksudku. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Suamiku, kau berani memukulku? Aku bunuh kau. Berani mengganggu direktur grup Tiancheng, bosku. Aku bunuh kau, pembawa sial. Orang tua ini ternyata nomor 1 di Haicheng. Direktur grup Yancheng yang bernilai miliaran. Li Lei, wanita ini tidak hanya hampir menabrakku sampai mati, tapi juga menyuruh penyelamatku berlutut minta maaf dan bayar uang. Menurutku, manajer grup Tiancheng ini, kau sudah sampai di ujung karirmu. Tidak berani. Mohon ampun, aku akan menceraikan wanita ini setelah pulang. Cepat pergi. Ya, pergi. Ayo pergi. Ini. Anak muda, beruntung ada kamu. Kalau tidak, nyawaku yang tua ini sudah hilang. Kakek, yang penting kau baik-baik saja. Aku pergi dulu. Hei, anak muda, kau adalah penyelamatku. Aku punya cucu perempuan, aku memutuskan untuk menikahkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Kakek, jangan bercanda. Aku sudah menikah. Dan ibuku masih di rumah sakit. Kau harus berhati-hati. Aku pergi dulu. Anak muda ini memang cepat. Hei. Ciu. Kau bantu aku menyelidiki seseorang. Kakek sudah menjodohkanmu dengan seseorang. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan uang. Pengalaman Super 2, pengalaman membaca pikiran dimulai. Waktu efektif 24 jam. Membaca pikiran. Orang tua punya uang untuk rawat inap, tapi tidak untuk belikan aku mobil. Kau pantas jadi ibu untuk kakakku? Ibu, lagi pula kau tidak akan lama lagi. Jual saja rumah tua itu. Bantu adikku beli mobil baru. Bagaimana? Tidak bisa tanda tangan, tidak bisa. Orang tua, jangan kurang ajar. Kau tidak mau tanda tangan? Aku punya ribuan cara untuk membuatmu menandatangani. Bu, itu cuma rumah tua. Nanti kamu bisa pindah ke rumah sewa Kinhao. Dia juga lebih mudah merawatmu. Ting, rumah itu peninggalan ayah. Tidak boleh dijual. Orang tua, jangan mau enak sendiri. Cepat suruh orang tua ini tekan. Berhenti. Bu. Yang Ting, berani-beraninya kau pukul ibuku. Kinhao, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku tidak memukul ibumu, dia sendiri yang ceroboh. Sampai jarinya terluka. Wah, kakak ipar, akhirnya kau datang. Tadi tante memaksa untuk menyerahkan rumah padaku, aku tidak maupun tidak bisa. Lihatlah keributan ini. Apa katamu? Tidak percaya? Lihat sendiri. Tapi mungkin ini lebih baik, tante sudah tua. Nanti bisa tinggal serumah denganmu di rumah sewa ini, kau yang merawatnya. Lebih tenang juga. Tidak, Kinhao. Bukan begitu. Tante, kakak ipar ada di sini, jangan asal bicara. Kalau sampai salah bicara, dan memengaruhi hubungan kakak ipar dan kakakku. Bagaimana kalau mereka bercerai? Kakak ipar, tante terlalu emosi, ngomong ngawur, jangan dipikirkan. Coba lihat ini, kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja. Atau cap jempol juga boleh. Cepat tanda tangan. Begitu kau tanda tangan, aku bisa beli mobil baru. Nanti aku suruh kakakku cerai denganmu. Lalu menikah dengan Ma Shao, aku bisa dapat uang lagi. Apa katamu tadi? Aku bilang,
tanda tangan saja, yang lain tidak usah dipikirkan. Tanda tangan? Aku tanda tangani nenekmu. Suara hati. Aku tadi mendengar suara hati. Qin Hao, berani-beraninya kau merobek perjanjian, kau mau melawan? Melawan? Yang Xiao Zhuang, aku tanya kamu. Siapa Emma Xiao? Ma Xiao, Lihat aku apa? Aku tahu siapa Emma Xiao. Kenapa dia bisa tahu tentang Emma Xiao? Jangan-jangan urusan aku selingkuh ketahuan? Yang Ting Ting, kamu berani selingkuh dariku? Bagaimana bisa? Tidak ada. kakak ipar, omongan apa ini? Demi sebuah rumah tua. Kau tega menuduh kakakku selingkuh? Kamu tidak takut dia bercerai denganmu? Bercerai? Ja, bercerai. Aku tahu kau mencintai kakakku. Begini saja, hari ini kita anggap tidak terjadi apa-apa. Cepat jual rumah tante. Aku buru-buru butuh beli mobil. Beli mobil? Jual rumah? Yang Xiao Zhuang, kau jual rumah ibuku untuk pensiun, demi beli mobil untukmu? Otakmu kemasukan keledai ya? Qin Hao, berani-beraninya kau pukul aku. Qin Hao, kau hila. Berani pukul adikku? Baik, Qin Hao. Kalau hari ini aku tidak bercerai denganmu, aku bukan yang... Baik, cerai, hari ini. Siapa yang tidak bercerai? Bukan manusia. Qin Hao. Kamu. Apa katamu? Qin Hao, kau hila. Kau berani bercerai dengan kakakku? Bukannya setiap hari kalian selalu bicara soal cerai? Baik. Hari ini, sekarang juga cerai. Xiao, dia terpojok. Kalau dia bercerai dengan kakakku, mobilku tidak akan kebeli. Si pengganggu ini kenapa? Tidak mau dengar kata-kataku lagi. Sudahlah, tunggu sampai dapat rumah, langsung buang dia. Lagi pula Emma Xiao juga sudah siap menikahiku. Yang Ting Ting, jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Jual rumah pensiun ibuku, untuk bantu adikmu? Kau tega memikirkannya. Hari ini antara kita berdua. Harus cerai. Qin Hao, kau benar-benar berani bercerai dengan kakakku. Kalau kau tidak mengganti rumah tante untukku, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Ah, kakak, aduh kakak sakit. Qin Hao, berani-beraninya kau pukul adikku. Aku habisi kau. Aduh, Kakak, Qin Hao, kau berani pukul aku? Pukul kamu. Yang Ting Ting, selama ini aku sudah lama menahanmu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi kau malah selingkuh di luar. Ini namanya tidak setia. Aduh, Demi adikmu, kau berani menjual rumah pensiun ibuku. Ini namanya tidak berperi kemanusiaan. Tahu ibuku masih sakit, malah memaksanya keluar rumah sakit. Sebagai menantu, ini namanya tidak berbakti. aduh. Sayang, aku salah. Sayang, maafkan aku. Kau salah. Sekarang baru tahu salah. Dasar perempuan tidak setia, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak berbakti. Berani-beraninya berteriak di depan aku dan ibuku. Pantaskah kau? Hari ini aku pasti cerai. Ma Xiao. Hai. Ma Xiao, akhirnya kau datang. Ini dia orang yang mau memukul kakakku sampai mati. Waduh, Kakma. Lihat, dia sampai menghancurkan wajah orang. Sayang, jangan takut. Suamimu di sini. Qin Hao. Ini, Ibu, apa yang terjadi? Orang tua masih belum paham? Kakakku sudah lama selingkuh dengan Qin Hao. Dia sekarang cuma suami yang dicurangi. Qin Hao tahu siapa kakak iparku? Ma Xiao Jia. Putra sulung keluarga MA, kekayaannya jutaan. Xiao Zhuang, beri dia pelajaran. Dasar pemabuk berani memukulku. Xiao Zhuang, sembang. Balas pukulannya seperti dia memukulmu tadi. Kalau dia berani melawan, aku akan suruh orang potong tangan kaki ibunya. Jangan berkelahi. Qin Hao, kau tidak bisa melawan mereka. Qin Hao, tidak sombong lagi? Tadi kan sangat jago? Ayo sini lanjutkan. Aduh. Dari wajahmu masih tidak terima ya? Ayo sini, pukul aku, kenapa? Lihat Emma Xiao sudah datang. Aku bilang, Ting Ting, kenapa kamu cari orang yang cuma bisa minum doang? Dihajar orang masih aja lembek gini. Jangan-jangan diranjang juga lembek ya?
Ah, Ma Xiao, mana ada dia sehebat kamu. Lagi pula aku nggak pernah biarin dia sentuh aku. Kamulah laki-laki pertamaku. WKWKWK HMPH denger enggak? Kamu cuma pejundang. Qin Hao, kamu berani mukul aku. Yang Ting Ting, Yang Xiao Suang. Kalian berdua belum tahu kan, aku hari ini. Bukan lagi aku yang kemarin. Meski nggak tahu apa yang akan dibawa Rodama selanjutnya. Tapi Qin Hao hari ini bersumpah. Qin Hao, mulai hari ini nggak akan lagi jadi bulan-bulanan orang. Kakma. Lihat tuh dia. Bikin orang takut semua. Ikan busuk dikit kena air laut udah sok jadi seafood. Ah. Hari ini, aku akan mengajarimu pelajaran. Atau nama Ma Xiao Jie aku tulis terbalik. Jangan. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu laki-lakiku. Dia, Cewek mana ini? Cantik banget sih. Cheng Cheng Yue. Putri sulung keluarga Cheng. Laki-lakimu. Betul, laki-lakiku. Jadi kamu istri Qin Hao? Yang Ting Ting. Betul, tapi sebentar lagi bukan lagi. Aku mau cerai sama dia. Laki-laki yang kubuang, kamu malah anggap harta. Beneran. Peliker. Sayang, kenapa mukul aku? Mukul dia. Balas dendam buat aku? Diem lo. Mata lo kemasukan burung ya? Putri sulung keluarga Cheng aja nggak kenal, hah? Jia. Nona Chang. Ini semua salah paham. Tuan Qin, bagaimana kamu mau menangani mereka? urusan ini cukup sampai di sini. Mulai sekarang antara aku dan mereka. Gak ada hubungan lagi. Kalian berantem. Kalau ada next time, gak akan segampang ini. Cepat minggat. Ayo, ngapain Diamaya, kakak kepar? Tuan Qin, aku masih ada urusan pribadi. Bisakah kita bicara sebentar? Baik, Nona Cheng, terima kasih banyak. Kamu tidak hanya membayar biaya pengobatan ibuku, tapi juga memindahkannya ke kamar perawatan. Sama-sama, tapi penyakit ibumu tampaknya tidak terlalu baik. Masih butuh perawatan dalam waktu yang lama. Aku akan mencari cara, uang yang aku pinjam akan segera kubayar. Sampaikan salamku untuk kakek Cheng, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Qin Hao, tunggu sebentar. Sebenarnya baru saja aku tahu. Ketika kakekku memperkenalkan calon suamiku, ternyata itu kamu. Aku sangat kecewa. Kamu dan aku seperti langit dan bumi. Tapi, Qin Hao, kamu sangat tampan. Ayo kita menikah. Hah? Hah apa? Apa kamu pikir aku tidak pantas untukmu? Ini terlalu tiba-tiba, tidak masuk akal. Tiba-tiba punya istri secantik ini. Mulut manis hanya tahu membuat perempuan senang. Tapi, jangan senang dulu. Jika besok kamu tidak bisa melewati ujian kakekku, maka kita akan sulit menikah. Ujian? Pengalaman super 3. Pengalaman melihat melalui dimulai. Waktu efektif 3 menit. Qin Hao. Kamu lihat apa? Tidak ada. Mataku. Qin Hao, kamu kenapa? Biar aku lihat. Qin Hao, kamu kenapa? Nona Cheng, besok pagi aku akan menemuimu. Aku ingat, aku pergi dulu. Jomblo lagi. Tapi orang seperti yang Ting Ting. Tidak ada yang patut disesali. Lagi pula, sekarang aku punya roda emas. Senjata ampuh untuk mengubah nasib. Roda emas, 8 zona undian, bisa diundi sekali sehari. Menurut probabilitas, jika aku mengundi 8 kali, pasti akan mendapatkan kemampuan mengubah batu jadi emas. Saat itu, aku akan mengubah nasib menjadi orang kaya. Datanglah. Semoga beruntung, harus dapat. Dokter legendaris Huatuo. Huatuo hidup kembali, waktu efektif 24 jam. Pikiran tenang, keinginan sedikit.
Hati tenang, tidak takut. Mengobati dunia. Ajaran orang suci. Nona Cheng, rumahmu besar sekali ya. Kenapa masih dipanggil Nona Cheng? Yu Wei, Bawa pulang apa ini? Ibu tiri, ini temanku. Hati-hati bicaramu. ibu. Temanmu. Lihat pakaian dan penampilannya, temanmu. Jangan-jangan dia tukang antar makanan. Ibu sudah bilang, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Mereka hanya mengincar uang keluarga Chen. Sudah cukup, ibu tiri. Kinhao ku bawa ke sini. Pekerjaannya tidak ada urusan denganmu. Kok tidak ada urusan? Aku kan ibumu. Semua untuk keluarga Cheng. Cheng Yue si anak kecil ini selalu melawanku. Aku harus cari kesempatan untuk mengusirnya. Nanti, harta keluarga Cheng akan jadi milikku. Aku tidak tertarik dengan harta keluarga Cheng. Menurutku, kamu yang terburu-buru. Kamu yang mengincar harta keluarga Cheng, kan? Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku tidak ngomong sembarangan. Percaya tidak? Aku sekarang tebak apa yang ada di pikiranmu. Kamu ngomong sembarangan. Yue, kamu bawa pulang apa ini? Bicara seenaknya, seperti preman. Kinhao, bagaimana kamu tahu apa yang dipikirkan ibu tiriku sekarang? Aku tahu lebih banyak lagi. Ada apa ini? Kok tidak ada suara? Waktu pengalaman baca pikiran habis, pengalaman super selesai. Aku baru saja menakut-nakuti orang, kok sudah habis? Bocah, lihat apa? Aku cuma menakut-nakuti. Ternyata, kamu memang punya niat jahat. Tukang antar makanan, pergi dari sini. Ibu tiri, dia orang yang kakekku minta temui. Berani kamu usir dia? Kamu. Bibi Su. Nona Cheng, mungkin kamu tertipu. Direktur Cheng, direktur grup Tian Cheng. Mulai dari nol, menciptakan aset miliaran. Bisa dibilang pengusaha sukses. Mana mungkin kenal orang sepertimu. Tuan Wang, akhirnya kamu datang. Wah, Nyonya Su, kamu semakin cantik. Tuan Wang, kamu pandai bicara. Yue, cepatlah datang dan berbincang dengan Tuan Wang. Yue, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Hah. Dia baik-baik saja akhir-akhir ini, tidak perlu repot, Tuan Wang, ya? Tidak perlu khawatir. Minggir, benda apa yang berani menghalangi jalan? Yue, aku sudah menyiapkan 2 hadiah untukmu, lihat. Ini adalah pedang pribadi Kaisar Taizong dari dinasti sebelumnya, pedang Jinling. Nilainya 30 juta. Yang ini, dibuat oleh master terkenal asing, Tuan Pierre Chardin. Dibuat langsung dengan tangan, hati samudera, nilainya 50 juta. Nyonya Su, dengan 2 hadiah ini, aku melamar Yue, apakah Anda puas? Puas, puas. Inilah perbedaan antara kita. Aku, putra tertua grup Wang, uang saku setahun. 100 juta, kamu, seorang kurir, pendapatan setahun. Hanya sisa uang sakuku sehari, hanya ini. Masih ingin menikahi wanita tercantik di Haicheng, mimpi di siang bolong. Yue, coba kamu coba hadiah ini. Kamu suka tidak? Tuan Wang, Anda dengan keluarga Cheng adalah hubungan persaingan, harap jaga diri, Yue. Bukan ibu yang bilang, kamu nanti menikah dengan Tuan Wang. Hanya perlu menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak. Akan mendapatkan kemewahan yang tak terbatas. Aku sudah mengerti, kalian berdua. Jangan-jangan sudah berkomplot untuk mengincar harta kakek Cheng. Diam-diam sudah berhubungan, ya? Kamengor. Kalau begitu, tebakanku benar. Nanti ketemu kakek Cheng. Aku harus bicara baik-baik. Bocah, kamu cari mati. Wang Yo, berani sentuh tunanganku coba. Yue, ini adalah pedang pribadi Kaisar Taizong dari dinasti sebelumnya. Pedang ini bisa memotong besi seperti memotong lumpur. Jangan sampai tanganmu gemetar. Astaga, istri cantikku ini. Ternyata jago bela diri. Anak perempuan. Tidak pantas, cepat simpan pedangnya. Kakek? Kakek, kenapa Anda turun? Kalau aku tidak turun, rumah Cheng ini akan kalian hancurkan. Kakek Cheng, aku mewakili ayahku. Datang untuk memberikan hadiah kepada keluarga kita, Tidak usah, ayahmu. Bukankah sudah lama ingin mengalahkan grup Tian Cheng kita? Kenapa sekarang menyerah? Tentu saja tidak.
Maksudku, kalau Yue mau menikah denganku, maka keluarga kita berdua bakal jadi satu, kan? Kurasa keluarga Wang ingin mencaplok bisnis keluarga Cheng, ya? Kakek, menurutku yang dikatakan Tuan Wang benar. Nanti, kalau kedua keluarga kita bersatu, grup Tian Cheng kita pasti akan lebih sukses lagi. Benar kan? Su Xiaoqin. Jangan lupa, suamimu, anakku, dibunuh oleh keluarga Wang. Selama aku masih hidup, kau takkan bisa menikahi cucuku. Kakek? Kakek, kamu sakit parah. Hei anak muda, maksudmu apa? Melihat kakek kita sakit parah. Kau senang ya? Benar, anak muda, kalau hari ini kau tidak menjelaskan ini dengan jelas, aku buat kau tidak bisa keluar dari Hai Cheng. Anak muda, maksudmu apa? Qin Hao, jangan asal bicara. Kakek, Qin Hao tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Salah paham? Kurasa dia ingin sengaja melawan grup Tian Cheng kita, ya? Siapa sini? Petakin kekenya. Jangan buru-buru main tangan, kakek. Maksudku, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kau bisa mengobati Direktur Cheng? Jangan bercanda. Kakek, meskipun kau tidak menikahkan Yue dengan Tuan Wang, tapi jangan sampai menikahinya dengan orang tak berguna seperti ini. Qin Hao, jangan asal bicara. Yue, aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini. Pikiran tenang dan sedikit keinginan. Hati damai tanpa takut. Mengobati dunia, itulah ajaran orang suci. Awalnya aku khawatir, pengetahuan tabib ini tidak berguna. Tak disangka, kakek Cheng sendiri yang datang. Yue, kamu tidak benar-benar mau mendengarkan omongan penipu ini, kan? Pengangguran, bilang bisa mengobati. Nio Niasu. Kebetulan hari ini aku datang, ada satu hal lagi. Aku sengaja mengundang seorang tabib, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Tuan Wang, apa yang kau katakan benar. Tentu saja, aku sengaja mengundangnya dengan bayaran mahal. Bukan cuma mengobati, bahkan orang yang hampir mati bisa dihidupkan kembali. Soal imbalannya, Tuan Wang, sudah saatnya. Cepat panggil tabibnya untuk mengobati kakek. Aku putuskan, asal kakek sembuh, aku akan nikahkan Yue denganmu. Su Xiaoqin, kamu, Kakek, Yue. Kakek kena serangan jantung, penyakit lamanya kambuh. Paru-parunya rusak, tidak akan lama lagi. Kakek tadinya sudah carikan jodoh untukmu, tapi sekarang kakek salah lihat, maafkan kakek. Kakek, Wah, siap. Kakek, hei, kamu ngapain? Ngapain? Aku mau obatin kakek. Kamu bisa apa? Yue, cepat larang ibu tirimu ini. Kakek sudah kritis, kalau tidak ditolong sekarang. Sudah terlambat. Wang Shao, dukun pilihanmu mana? Asal bisa selamatkan kakek. Aku mau nikah. Yue, kamu tak perlu mohon ke Wang Xiao ini. Aku bisa selamatkan kakek. Qin Hao, diamlah. Yue, aku. Sudah, Qin Hao. Qin Hao. Antara aku dan kamu, hanya bisa dibilang Ada jodoh. Tapi takdir tak mempertemukan. Wang Shao, tolong selamatkan kakek. Dukun Sue datang. Halo, hai. Ini dukunnya? Dukun apa ini? Bicaranya aneh, penipu kali. Sejelek-jeleknya dia, masih lebih baik dari kamu yang aku bisa ngobat. Padahal cuma tukang antar makanan. Dukun Sue, cepat tolong kakek. Gimana? Dukun Sue? Gampang. Siapkan jarum. Stop. Dukun Sue, jarum tusuk itu bisa bunuh kakek. Hei, kamu ngomong apa? Tuan Cheng. Serangan jantung, penyakit lama kambuh, aku tusuk titik Bai Hui dengan jarum. Untuk sadarkan otak, lancarkan energi. Salah apa? Tusuk titik Bai Hui pakai jarum, memang tidak salah. Tapi kamu lupa, kakek sudah sepuh. Tubuhnya lemah, harus diobati dalam, tidak boleh distimulasi keras. Kamu mau bunuh dia? Hei, kamu meragukan kilianku? Kalau pakai caramu, kakek tidak akan bertahan 1 jam. Qin Hao,
Kamu benar-benar seperti sapi betina naik pesawat. Terlalu berlebihan. Benar-benar ada di mana-mana. Yue, kamu kan lulusan terbaik. Kenapa kamu malah serius mendengarkan tukang antar makanan ini? Kalau Sue ahli pengobatan tidak segera bertindak, kakek bisa tidak tertolong. Pergi kau, orang biasa. Berani meragukan master pengobatan tradisional? Yue, menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Nona Cheng, kondisi kakek semakin kritis. Kamu harus cepat mengambil keputusan. Sue ahli pengobatan, mohon bantuannya. Nak, aku akan tunjukkan padamu apa itu jarum emas naga sakti. Dilihat dari situasi sekarang, hanya bisa mencoba si tua bangka ini. Hanya sayang kakek Cheng harus menderita. 1 jarum menentukan segalanya. 2 jarum memisahkan yin dan yang. 3 jarum mengembalikan nyawa. Banggan. Kakek, kamu banggan. Begitu ahli pengobatan bertindak. Langsung menyelamatkan kakek, tidak seperti kamu yang hanya omong kosong. Nak, kamu masih tidak percaya? 3. Chin Hao, Pura-pura misterius. Aku hitung untukmu. Ada masalah? Tidak apa-apa kan? kakek, Ada apa? ahli pengobatan, cepat lihat, kakekku kenapa? Tuan Wang, sebenarnya ada apa? Sue ahli pengobatan, kakekku sebenarnya kenapa? 3 jarum tadi. Menyebabkan energi kakek terhambat, darah beracun menyerang jantung. Bangun tadi hanya sekilas sebelum meninggal. Kamu tahu dari mana? Sudah kubilang aku bisa mengobati. Kamu malah pamer, baik teruskan pameranmu. Nona Cheng. Direktur Cheng sudah sangat parah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sue ahli pengobatan, bukannya di luar sedang ramai dibicarakan. Bahkan orang yang hampir mati pun bisa kamu selamatkan? Sue ahli pengobatan, kumohon selamatkan kakekku. Nona Cheng. Itu hanya reputasi yang dibesar-besarkan. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah cukup. Sudah selesai pertunjukannya? Maksudku, kalian sudah selesai. Aku akan mulai menyelamatkan orang. Kamu obati, biarkan dia mengobati, kalau sampai meninggal bukan urusan kami, baik. Kalau begitu kamu saja, aku ingin lihat kalau ada masalah. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab? Qin Hao, Sue ahli pengobatan saja tidak bisa menyembuhkan kakekku. Kamu benar-benar bisa. Tenang saja Yue, percayalah padaku. Hadirin sekalian, mohon maaf, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa yang disebut dengan jarum ekor naga emas sejati. Kamu bisa menggunakan jarum emas, aku akan berlutut dan menganggapmu sebagai guru. Baik, tunggu saja. Ekor naga emas. Ekor naga emas bergema di langit ke-9. Ekor naga emas. Menyembuhkan orang mati dan menghidupkan tulang, asalkan masih ada napas. Bisa diselamatkan, jarum ekor naga emas. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan jarum ekor naga emas? Ekor naga emas, tercatat dalam kitab kuno Huang di Neijing. Sangat langka, kenapa kakek belum bangun? Aku tahu, pasti anak ini kebetulan saja. Menusuk jarum di titik akupunktur. Tapi dia bukan tabib sejati. Jadi dia tidak mengerti metode menggerakkan jarum dan titik akupunktur. Kalau tidak, kakek Cheng sudah bangun. Qin Hao, tidak ada masalah kan? Kenapa kakekku belum bangun? Tenang Yue, aku tadi. Hanya menstabilkan kondisi kakek Cheng. Selanjutnya aku akan mulai berpura-pura membuat pil. Qin Hao, jangan bercanda. Membuat pil, tabib, dia bilang membuat pil, aku pernah dengar. Hanya tabib kuno yang bisa membuat pil. Bagaimana mungkin dia bisa membuat pil? Tabib Sue, jangan dengarkan omongannya. Dia bisa apa membuat pil? Pasti tidak bisa menyembuhkan, mau kabur saja. Kabur. Yue, bantu aku siapkan barang-barang. Qin Hao, barang-barang ini benar-benar bisa? Kamu pakai barang-barang ini untuk membuat pil? Sepertinya aku terlalu khawatir, teknik membuat pil yang dikuasai tabib kuno. Anak kecil ini, bagaimana mungkin bisa? Yue, aku sudah bilang. Dia menipumu kan? Qin Hao, barang-barang ini benar-benar bisa? Tenang Yue. Aku tidak mungkin menyakiti kakek Cheng, percayalah padaku. Teruslah berpura-pura. Tutup semua pintu. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu membuat pil?
Sudah 1 jam, jangan bilang hanya ini yang kamu tunjukkan. Hei Pangeran Wang, tenanglah. Selanjutnya saksikan keajaiban. Ahem. Apa yang kamu buat? Hampir meledakkan kita. Wangi sekali. Ini benar-benar pil ajaib. Ini palsu, Yue jangan percaya. Dia ini orangnya. Ayo cepat bersihkan sampah ini. Aku jijik melihatnya. Tunggu. Pil ajaib. Ini benar-benar pil ajaib. Aku hanya pernah melihat pil ajaib dalam buku, metode pembuatan pil ajaib. Pil ajaib yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang seperti ini. Malah disebut sampah. Sangat tidak hormat. Leluhur, pengobatan tradisional kita ada penerusnya. Ada penerusnya. Qin Hao, benda ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa kakekku? Tentu saja. Dokter ajaib. Dokter ajaib, kumohon selamatkan ayahku. Hahaha, aku bukan dokter ajaib. Aku bukan dokter ajaib. Aku bukan dokter ajaib. Aku bukan dokter ajaib. Anak muda inilah ahli pengobatan tradisional sejati. Aku salut. Kau tunggu saja. Kau dokter ajaib. 3 pil ajaib ini, 1 untuk menyelamatkan kakek Cheng. 1 untuk mengobati ibuku, sisakan 1,5 untuk darurat. Seharusnya cukup. Dokter ajaib. Nona, apa yang kau lakukan? Dokter ajaib, kumohon selamatkan ayahku. Qin Hao, kalau benda ini bisa menyelamatkan nyawa kakek, ayo cepat selamatkan kakek. Baik. Rasa nyaman, sudah puluhan tahun tidak merasakannya. Yue dokter ajaib yang menyelamatkanku. Ya dokter ajaib, tapi bukan mereka. Qin Hao yang menyelamatkan kakek. Kakek, bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Jauh lebih baik, seperti mengeluarkan racun puluhan tahun. Kakek benar-benar tidak apa-apa lagi? Tentu, nak, aku minta maaf atas ketidaksopanan tadi. Dan keraguanku padamu. Mataku ini buta. Tidak apa-apa, kakek. Kita semua satu keluarga. Satu keluarga? Siapa satu keluarga denganmu? Kurasa kau hanya ingin harta keluarga Cheng kami. Ada orang yang benar-benar tidak tahu malu. Sudah sampai segini masih bertahan. Anak liar dari mana? Tidak tahu sopan santun. Entah kenapa hari ini, seorang gadis tak berpendidikan dan seorang bajingan datang ke keluarga Cheng kami. Kamu benar-benar burung tua yang berwajah monyet. Sudah cukup belum? Anak liar berani menghina aku? Kamu keluar dan cari cermin untuk melihat wajahmu sendiri. Kamu pantas bicara denganku? Kamu. Penggol. Usir dia keluar. Cukup, Su Xiuqin. Jika kamu masih ingin menjadi ibu tiriku, menantu keluarga Cheng, diamlah. Apa kamu ingin membuat kakek marah sampai mati? Bagaimanapun, aku melihat dengan mataku sendiri. Qin Hao yang menyelamatkan kakekku. Jadi aku bersedia memenuhi permintaan kakek. Aku akan menikahi Qin Hao. Tidak, aku tidak setuju. Keluarga Cheng mana bisa menikahi orang rendahan seperti ini? Kamu bilang Tabib Chin? Kalau keluarga Cheng tidak mau, bagaimana kalau kamu masuk ke keluarga Su? Aku yang menikahimu. Keluarga Su? Bukan, kok suka sama orang seperti ini? Suka siapa urusanku sendiri. Bagaimana, Tabib Qin? Pertimbangkan baik-baik. Nona Su, aku takut. Aduh, aku sudah punya tunangan. Masalah menantu masuk itu. Untuk sementara tidak kupikirkan. Kamu datang ingin menyelamatkan ayahmu, kan? Ini pil ajaib untukmu. Ini pil dewa. Kamu mau memberikannya padaku? Tentu saja. Menyembuhkan orang adalah tugas utama tabib.
Pil dewa tak lebih penting dari nyawa manusia. Jika bisa menyelamatkan ayahmu, aku rela membantu sepenuhnya. Kenapa? Melihatmu jadi malu sendiri. Kebaikanmu hari ini akan diingat keluarga Su. Oja, kartu naga hitam ini adalah VIP semua tempat elit di seluruh Haicheng. Limit 10 juta. Sebagai balasan sementara hari ini. Aku buru-buru menyelamatkan ayah, hari ini pergi dulu. Nanti akan kubalas budi. Kartu naga hitam marga Su. Gadis ini, jangan-jangan dia putri keluarga Su dari kota provinsi? Oh ya Tabib Qin, pertimbangkan baik-baik. Saran yang kuberikan. Aku tunggu kabarmu. Kamu, dasar anak kurang ajar. Nanti akan kubalas. Damn, Nona Su, keluarga terkaya nomor 1 di kota provinsi saja. Tidak kau kenali, bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan bisnis besar ini padamu? Keluarga Su? Itu kan keluarga elit papan atas kota provinsi. Qin Hao, aku tahu tidak salah menilaimu. Begini saja, hari ini menginap di rumahku. Kamar gadis bangsawan memang beda, wanginya semerbak. Waktunya hampir habis, roda emas ini. Ini benar-benar senjata untuk mengubah takdir. Selanjutnya, asalkan bisa mendapatkan, mengubah batu jadi emas. Aku bisa jadi kaya. Kenapa seperti ini? Di mana? Mengubah batu jadi emasku? Yue, kok kamu? Qin Hao, kamu mau apa? Maaf, aku tidak sengaja menyentuhmu. Dengarkan penjelasanku. Jangan buru-buru. Gimana sih cara buka ini? Tanda peningkatan fungsi tubuh acak, masa berlaku permanen. Telan dan langsung pakai. Peningkatan acak, permanen. Kompartemen rahasia yang tersisa ini, pasti lebih hebat lagi. Ini benar-benar harta karun. Qin Hao, kamu memanggilku? Enggak, aku nggak manggilmu. Tidur lagi aja. Ini baru siang. Cepat banget kamu sudah benci padaku. Aku mau angkat telepon dulu. Qin Hao, tidak menyangkakan? Aku menemukannya. Dasar perempuan tua. Kalau tidak ingin ibumu ini masuk neraka, cepatlah ke rumah sakit. Qin Hao, jangan datang. Qin Hao, haha. Kalau tidak ingin ibumu mati sekarang, maka kamu cepatlah ke sini. Wang Yo, berani-beraninya menyentuh ibuku. Aku akan membunuhmu. Kasih aku oksigen. Mau? Aku butuh oksigen. Kamu tahu tidak, anakmu? Buat aku kehilangan muka besar hari ini. Tunggu dia datang. Aku akan mengantarkan kalian mati bersama, oke? Hahaha. Ibu. Qin Hao, Wang Yo, aku akan membunuhmu. Kinao, Akinao. Kamu benar-benar anak yang berbakati. Hari ini aku ingin lihat tulangmu yang keras atau pisauku yang lebih keras. Wang Yizhou, kamu gila? Gila? Hehehe, aku memang gila. Aku hampir lupa dengan sampah seperti kamu. Kamu pikir dengan perlindungan kakekmu, kamu bisa semena-mena? Aku beritahu, tidak lama lagi. Grup Tiancheng akan jadi milikku. Apa maksudmu? Maksud apa? Masih belum tahu? Rantai dana grup Tiancheng sudah putus. Hutang terbesar ada di tangan Bao Ye. Dewan direksi sudah memutuskan. Siapa yang bisa mendapatkan uang di tangan Bao Ye? Dialah pemegang saham terbesar grup Tiancheng. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melewati kakekku? Kenapa tidak mungkin? Dewan direksi Tiancheng, semuanya keluarga Wang. Dan hari ini, kau hanya bisa menyerah padaku. Wang Yo, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak akan membiarkanku? Aku akan menghabisi MU sekarang. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku. Ayo sayang. Wang Yizhou. Wang Yo, hentikan. Serang aku saja. Serang kau? Baiklah. Qin Hao, hari ini aku kasih kau kesempatan. Asal kau bisa lompat dari sini. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa. Tanda penguat aktif, stamina host meningkat 500%. Dan dapat teknik bela diri acak selama 10 menit. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menguasai tendangan Tai Yin? Qin Hao, jangan mendekat. Kalian berdua, incikan dia. Pergi. Kalian berdua. Qin Hao, jangan mendekat. Qin Hao.
Bibi, Qin Hao, hentikan pertarungan. Kalau kau membunuhnya, kau akan dipenjara. Cepat lihat kondisi Bibi. Ibu. Tenang Bu, kau akan baik-baik saja. Qin Hao, apakah pil ini efektif untuk Bibi? Tenang Yue. Pil ini bisa menyelamatkan asal masih ada napas. Aku lega. Kalau Bibi sampai, kalau terjadi sesuatu, Yue, jangan menyalahkan diri. Prioritas sekarang adalah bawa ibuku ke tempat aman dulu. Lalu rebut kembali grup Cheng. Tak disangka bertarung dengan Wang Yao. Tanpa sengaja. Membuka mekanisme kotak misterius ini. Berdasarkan pengalaman, setiap penggunaan kekuatan super. Ada batas waktu. Kalau kali ini dalam waktu yang ditentukan. Tidak bisa menagih hutang, ya sudahlah. Pakai dulu saja. Aduh. Kedua ini sepertinya tidak bisa dipakai bersamaan. Sakit. Aku tidak akan mati, kan? Roda emas, kau telah menghancurkanku. fitur master musik diaktifkan, waktu efektif 24 jam. Fitur pelacakan dimulai, host akan mendapatkan 1 kali kesempatan acak. Telah mendapatkan hak pengalaman ulang kekuatan super, pelacakan dimulai dan terkunci. Host mendapatkan kemampuan melihat tembus, waktu efektif 24 jam. Master musik menguasai semua partitur musik di dunia. Roda emas. Untuk apa aku butuh master musik ini? Tidak bisa hanya untuk memainkan lagu untuk Baoge, tagih utang. Dapatkan musik, dan juga kemampuan melihat tembus ini. Qin Hao, aku dapat kabar tentang Baoye. Apa? Qin Hao, kamu kenapa? Host, gunakan kekuatan super dengan benar. Jika tidak, semua kemampuan akan ditarik kembali. Jauh dulu dariku. Kekuatan super sialan ini, tidak boleh lihat ya sudah. Setiap kali membuat mataku sakit, kamu bilang tadi. Kamu dapat kabar tentang Baoye? Iya, Baoye adalah bos bawah tanah terbesar di Haicheng. Aku dengar dia biasa minum teh di klub emas setiap pagi. Aku akan menemuinya untuk bicara. Baik, besok kita akan temui Baoye ini. Ayo, ayo, ayo. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Nona Cheng semakin cantik. Entah apa jasa anak itu di kehidupan sebelumnya. Bisa menggenggam tangan Nona Cheng. Astaga, ini klub pribadi orang kaya? Sangat mewah. Qin Hao, kenapa diam? Ayo pergi. Oh, aku sedang menikmati musik. Kamu mengerti musik? Tentu, lagu yang dimainkan sekarang adalah Salut d'Amour karya Elgar tahun 1888. Seluruhnya menggunakan struktur 3 bagian, gaya serenade khas. Di wilayah nada tinggi, dimainkan seperti kekasih yang mesra. Melodi yang indah, lalu di wilayah lembut. Ditambahkan sentuhan kerinduan yang mendalam. Kamu bisa mengerti sebanyak ini? Sejak kecil aku suka musik. Banyak belajar teori musik, master musik. Kekuatan super ini sepertinya tidak biasa. Saat aku mendengar lagu ini, informasinya langsung muncul di pikiranku. Kalau tidak, bagaimana bisa menakuti Yue? Tidak kelihatan, kamu cukup hebat. Aku hebat begitu, tidak mau memberiku hadiah? Apa? Membunuh suami sendiri? Qin Hao. Qin Hao, kau benar-benar tak tahu malu ya? Apa yang harus kukatakan padamu? Seorang kurir malah mendengarkan biola. Pernahkah kau menyentuh biola? Mengerti nada lagunya tidak? Sedangkan aku, yang Ting Ting, sudah menjadi salah satu dari 10 bintang baru biola terbaik di kota Haicheng. Pemenang hadiah pertama San Diego Chopin Star Show. Klub emas Baoye hanya menerima bintang seni baru dan tamu VIP dengan aset di atas 10 miliar. Yang memiliki kartu anggota, bukan orang seperti kamu, yang bisa datang sembarangan. Kau berani memukulku? Pantas dipukul karena menghina suamiku. Hanya kartu anggota? Aku akan buat. Kau buat, Nona Cheng. Kau senggap? Rantai keuangan keluarga Cheng sudah putus. Semua dana sudah dibekukan ban. Kau. Hei, yang Ting Ting. Kalau bicara musik, aku mungkin lebih mengerti sedikit darimu. Dan aku juga punya kartu. Kartu naga hitam yang tidak ada batas belanja di seluruh Haicheng.
Hahaha, Qin Hao. Dari mana kau dapat kartu mainan ini? Berkelahi sebelum membuat alasan. Kalau aku tidak kenal Baoye. Logo VIP Klub Emas ini benar-benar membuatmu terkesan. Kartu jelek tanpa nama pun. Siapa yang kau takuti? Apa? Kartu naga hitam palsu? Yang Ting-Ting, apakah kau buta? Ini kartu anggota tertinggi. Di Haicheng, bisa menikmati perlakuan terbaik di mana saja. Hahaha, kartu anggota tertinggi. Seorang putri yang jatuh miskin. Dan seorang yang tidak berguna. Benar-benar menganggap diri penting, bahkan lebih mengerti musik dariku. Kau kenal aku? Halo, Nona Yang. Aku penggemar setiamu. Kalau begitu, pinjamkan biolamu padaku. Qin Hao, tahu mengapa aku selalu meremehkanmu? Orang kampung sepertimu yang tidak punya bakat. Selalu bermalas-malasan, tidak mau berkembang. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Apa yang disukai orang-orang penting di kota? Nona Yang, permainanmu luar biasa. Qin Hao, Ayam hutan memakai mahkota, itu saja kemampuannya. sudah saatnya begini, kau masih bercanda. Nona yang memang layak disebut maestro. Benar-benar memainkan lagu ini dengan sempurna. Biasa saja. Bertemu denganmu, Yue, bagaikan mimpi bagiku. Sampai saat ini, aku masih tidak percaya. Gadis cantik dan bijaksana sepertimu akan menjadi istriku. Jika ini mimpi, aku berharap mimpi ini tidak pernah berakhir. Lagu, My Heart Will Go On, ini untukmu. Nona, pemuda ini memainkan. Biksu Shu memeluk kecapi hijau. Turun dari puncak Gunung Emei. Untukku, ia mengayunkan tangan. Seperti mendengar gemuruh ribuan lembah, gunung tinggi dan air mengalir. Ini adalah suara gunung tinggi dan air mengalir. Aku akan merekam momen bersejarah ini. Ini tidak mungkin. Qin Hao, orang yang tidak punya bakat ini. Bagaimana bisa memiliki keahlian yang luar biasa ini? Memainkannya dengan sangat baik. Sangat indah. Yue, suka? Suka, terima kasih Qin Hao. Ini adalah musik terbaik yang pernah kudengar. Qin Hao. Mengganggu istriku, kau sudah tidak ingin hidup lagi? Ma Xiao, lihat dia. Saat kau tidak ada, dia menggangguku. Saudara, berpura-pura berbudaya di depan wanita. Tidak lihat ini tempat apa. Hei Emma Xiaojie. Itu adalah kartu naga hitam keluarga Su, berani kau menginjaknya. Humph. Masih berpura-pura, keluarga Su? Kartu naga hitam hanya ada 3 di Haicheng. Semua di tangan orang-orang yang sangat berkuasa. Seperti kau yang sok ini, mana mungkin punya. Siapa bilang dia tidak bisa punya? Selamat datang, Nona Su. Qin Hao, kau memang di sini. Ling Er, kenapa kau datang? Sudah kubilang, kau main biola di sini. Sudah tersebar luas di internet. Tidak kira kau bisa main biola, dan sangat bagus lagi. Aku hanya main-main saja. Hei, Nyonya besar memujimu, jangan tidak tahu diri. Shaoqing, Nona Su. kau adalah... Nona Su, aku adalah perwakilan Sang Shao dari Songzhou. Di Aiking. Oh. Qin Hao, mainkan satu lagu untukku juga, ya? Itu, Nona Su, aku sekarang. Hei, Nona Su, anak ini cuma penipu. Dia baru saja menggunakan kartu naga hitam palsu untuk menipu. Aku menangkapnya basah-basahan. Oh, benarkah? Qin Hao, berani sekali kau mencuri kartu naga hitam keluarga kami. HMPH. Nah, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Nona Su, bukankah kartu ini yang kau berikan ke Qin Hao? Sudah sampai sekarang, masih saja berpura-pura. Sangga memeleken. Kau bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Sudahlah,
Nona Su, apa yang kau inginkan? Hukumannya adalah kau menikahiku. Apa? Astaga, putri sulung keluarga Su, keluarga top di kota provinsi. Bersedia menikahi orang tak dikenal. Siapa sebenarnya Qin Hao ini? Bisa membuat Nona Su bersikeras hanya mau menikahinya. Putri keluarga Su, keluarga top di kota provinsi. Jangan main-main. Siapa yang main-main? Qin Hao, kau mau menikahiku, ya? Nona Su, aku sudah punya tunangan. Terus apa? Lagian belum menikah. Aku bersaing secara terbuka. Nona Cheng, barang bagus harus dibagi bersama, kan? Nona Su, jangan sampai kau tertipu oleh orang ini. Dia cuma orang miskin. Membawa kartu naga hitam palsu keluarga Su untuk menipu orang. Diam. Kau pikir keluarga Su ini bodoh? Kartu naga hitam ini kuberikan langsung ke Qin Hao. Qin Hao, kau mau menikahiku, ya? Ini tidak mungkin. Nona Su, Baronnya kau memfitnah kakak Qin Hao. Bagaimana jika keluarga Su mengeluarkan perintah pembunuhan? Melarang siapapun di kota Hai bekerja sama denganmu. perintah pembunuhan keluarga Su, sekali dikeluarkan, langit dan bumi berguncang. Siapa sebenarnya orang ini, sampai keluarga Su mengeluarkan perintah pembunuhan yang belum pernah dikeluarkan selama 100 tahun? Nona Su, Hanggang. Aku orangnya Tuan Zhang. Tuan Zhang? Tidak pernah dengar, serangga apa ini? Minggir. Jangan ganggu nona kami. Siapa ini? Tidak kenal Tuan Zhang besar kami? Sekarang sudah dengar tentang Tuan Zhang besar kami? Xiao Baozi, aku cuma kehilangan satu batu milikmu, perlu sampai bunuh-bunuhan? Satu batu? Itu batu naga senilai 100 juta. Kau menghilangkannya, dengan apa aku mempersembahkan kepada Tuan Muda? Kamu berhenti. Di sini tidak ada tempatmu bicara. Boka, lepaskan. Qin Hao cepat lepaskan. Itu adalah keluarga Zhang dari Zhongzhou. Kakak Qin Hao. Pak Zhang, kamu tidak apa-apa? Qin Hao berani-beraninya kamu menyentuh Pak Zhang. Keluarga Zhang adalah orang terkaya nomor 1 di Zhongzhou. Kamu tidak ingin hidup lagi? Orang terkaya Zhongzhou. Keluarga paling top dan terkaya di seluruh Daxia. Astaga. Menyinggung orang ini, keluarga Su akan hancur. Hanya keluarga Zhang dari Zhongzhou. Aku tidak peduli, apalagi hanya seorang pelayan kecil. Kamu cari mati, serang. Ini tidak mungkin, kakak Qin Hao sangat keren. Nona, kamu lagi-lagi tergila-gila. Meski tidak punya kekuatan super, tubuhku yang ditingkatkan. 500%, cukup untuk mengalahkan siapapun di dunia. Ah, Qin Hao hati-hati. kamu mau apa? Kamu suka meledakkan kepala kan? Aku bantu kamu. Boka. Aku akui kamu sangat berbakat. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Langsung naik ke puncak dan berbagi kehormatan. Bagaimana? Ikut kamu 3 hari lapar 9 kali. Bocah kurang ajar. Hari ini, aku akan membuatmu kepala dan tubuh terpisah. Hati-hati. 2 jari, ini adalah jurus 2 jari sakti. Ah, ini adalah pisau baja Nepal, kamu. Tuan Bao, aku tidak salah dengar tadi. Anda berkelahi karena kehilangan sebuah batu naga, bukan? Benar. Kalau aku menggantikanmu untuk Pak Zhang ini, mengembalikan batu dengan nilai yang sama, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Adik, tidak hanya 1 permintaan, 10 permintaan pun pasti akan kukabulkan. Qin Hao, jangan main-main. Batu naga adalah raja dari semua batu, muncul sekali dalam 100 tahun. Di mana kamu bisa menemukan yang setara? Sulit ditemukan dalam 100 tahun, itu bagi orang lain. Bagiku, semudah mengambil dari kantong. Bocah, kamu benar-benar mempersonifikasikan kesombongan. Baik. Hari ini aku akan memperlihatkannya padamu. Apa yang disebut orang di atas masih ada orang, langit di atas masih ada langit. Hei, Pak Zhang. Bagaimana kalau batu ini aku ganti untukmu? Ya ampun. Nona, orang yang kamu sukai ini, jangan-jangan dia bodoh? Ini kan cuma batu biasa. Batu Myanmar yang paling biasa lagi. Inauja, aku akui kamu jago bertarung.
Tapi katak dalam tempurung tetap katak dalam tempurung, pandangannya sempit. Melihat langit dari dalam sumur, sepotong kulit hijau jelek. Bandingkan dengan batu naga kualitas terbaikku. Qin Hao, kamu gila apa? Batu ini sama sekali tidak berharga. Tidak berharga. Meski aku tidak mengerti batu, tapi batu yang bersinar ini pasti tidak terlalu jelek kan? Tuan muda, niat baikmu Baozi hargai batu ini. Tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Pak Sang, lihat baik-baik. Ada apa? Cahayanya sangat menyilaukan. Apa ini? Ini batu darah naga, ternyata batu giok kualitas terbaik. Batu darah naga yang tak ternilai, jarang ditemui dalam ribuan tahun. Bulat sempurna, putih tanpa cacat, alami, bersinar terang. Ini mahakarya alam, batu giok Gunung Jing bernilai miliaran. Ternyata dibuka oleh Qin Hao, bernilai 1 miliar. 10 miliar ini seharusnya milikku, tapi aku sudah bercerai dengannya. Pak Sang, batu darah naga ini bernilai 1 miliar. Cukup untuk mengganti kerugianmu? Waduh, tidak baik nih. Pak Zhang mau ingkar janji nih. Keluarga Zhang Zhongzhou cuma segini kebesarannya? Meski keluarga Zhang adalah orang terkaya di Zhongzhou, tapi menurutku cuma biasa saja. Dia kan orang keluarga Zhang, mau ingkar janji ya terserah. Tidak boleh, keluarga Zhang mau ingkar janji ya harus diingkari. Kalau begitu, mulai sekarang kita jangan kerjasama dengan keluarga Zhang. Qin Hao, aku akan membunuhmu. Pak Sang, sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Ambil batu darah naga ini dan pergi, atau mati. Yue, kita pergi. Qin Hao, kamu tunggu saja. Kakak Qin Hao, tunggu aku dong. Sudah membantu kakek Bao sebesar ini. Masalah utang perusahaan Yue, seharusnya bisa diselesaikan kan? Master. Kamu mau pergi kemana? Nona Su, jangan main-main, masih ada urusan. Urusan apa yang bisa? Lebih penting dari aku, Sulinger? Nona Su, aku sudah menikah. Dan aku masih punya janji nikah dengan Yue. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Apapun yang kulihat, Sulinger pasti dapatkan. Bahkan orang sekalipun, aku akan dapatkan. Nona Su, aku cuma orang biasa yang antar makanan. Orang biasa bisa mengobati. Orang biasa bisa menilai harta karun. Orang biasa bisa menarik perhatian Sulinger. Sudahlah, Nona Su, apa maumu sebenarnya? Aku berencana untuk mengejarmu dengan serius. Jangan main-main, aku sudah punya tunangan. Apa masalahnya punya tunangan? Kan belum menikah. Aku akan mengejarmu dengan terang-terangan. Nona Cheng juga tidak akan keberatan, kan? Kalau tidak keberatan, aku pergi dulu. Yue. Nona Su, jangan main-main, apa maumu? Sudah kubilang, aku mau mengejarmu. Gila. Nona, kenapa dia tidak mengerti? Qin Hao, aku pasti dapatkan kamu. Yue. Ngapain kamu ikut? Tidak temani Nona Sumu. Aduh, Yue, jangan nakal, Nek. Itu semua Sulinger. Dia yang ngotot, aku tidak ada perasaan padanya. Sulinger punya tubuh yang bagus. Dan wajah yang cantik. Dia selalu ada di depanmu. Aku tidak percaya kamu tidak tertarik padanya. Bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Aku bisa bersumpah. Hanya pria jahat yang suka bersumpah. Nah, habis sudah. Susah payah temanimu menagih utang. Tidak dapat untung, malah dibilang pria jahat. Pria jahat. Waduh, cewek yang cemburu susah dibujuk. Begini, setelah sibuk ini, kita berdua akan menikah, bagaimana? Benarkah? Iya, benar. Baiklah, aku maafkan kamu kali ini. Karena kamu baik, aku kasih hadiah. Hadiah apa? Wah, enak banget. Bodoh.
Satu lagi dong. Mau bantu Cheng Yue mengerjai aku? Ini kontrak pelunasan Yongkang Group. Kerja bagus. Meski tidak bertemu Tuan Bao di klub Jinzun, tapi setidaknya kita berhasil menagih sisa pembayaran dari grup Yongkang. Ini sudah cukup untuk mengalahkan Cheng Yue. Itu karena Tuan Wang cerdas dan berbakat, jauh di atas rata-rata. Bukan seperti Cheng Yue yang bocah kecil itu bisa menandinginya. Aduh, sekarang aku sudah tidak sabar ingin melihat Cheng Yue usir dari perusahaan dengan wajah putus asa. Tuan Wang, Cheng Jiawei, bukankah kamu sangat ingin mengalahkan sepupumu, Cheng Yue? Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini, layani aku dengan baik. Posisi direktur grup akan menjadi milikmu. Kamu tidak mau? Tuan Wang, aku mau. Nah, baru benar. Teman-teman, ngapain masih diam? Ayo pergi. Aduh. Siaran langsung yang panas nih. Cheng, Bos Cheng. Kalian berempat tulangnya lunak ja? Lupa apa yang kakekku katakan pada kalian? Tidak tergoda oleh kekayaan, tidak menyerah pada kekuatan, itulah pria sejati. Qin Hao, ini adalah rapat pemegang saham grup Tiancheng. Kamu mau apa? Kenapa? Aku tidak boleh datang? Yue, beritahu dia untuk apa kita datang. Hutang Tuan Bao, Wan Jizu. Sudah aku tagih semua. Sekarang aku pemegang saham terbesar. Apa? Cheng Yue, jangan sampai kamu berbohong hanya karena ingin melawan Tuan Wang. Semua pemegang saham grup ada di sini. Kalau ketahuan, yang memalukan adalah kamu memanggilku apa? Cheng Yue, kamu tidak tahu aturan, tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu memanggilku apa? Cheng Yue, sepupu? Cheng Jarui, sejak kecil kamu iri dengan bakatku. Ingin merebut semua yang telah kuperjuangkan. Selama bertahun-tahun dariku. Berkali-kali memfitnahku di depan kakek. Semua ini aku ingat. Pergi sana. Wang Yizhou, aku juga tidak ingin banyak bicara denganmu. Hari ini semua pemegang saham hadir. Aku sudah berhasil mengambil kembali hutang Tuan Bao dan menutup semua kekurangan dana perusahaan. Aku ingin mendapatkan kendali penuh atas dewan direksi. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Cheng benar-benar berhasil menagih utang Bao Ye. Jika Bos Cheng dan pemimpin bawah tanah Hai Cheng, Bao Ye, menjalin hubungan, maka grup Tiancheng kita pasti akan melambung tinggi. Tidak mungkin. Bao Ye mana mungkin mau peduli padamu, karena Bos Cheng sudah menagih utang ke Bao Ye. Itu seharusnya menjadi hak grup Tiancheng. Tunggu dulu. Hahaha, sudah kubilang Bao Ye mana mungkin mau peduli padamu. Kontrak ini palsu. Apa palsu? Cheng Yue, aku hampir percaya padamu, ternyata kau menipuku dengan kontrak yang belum ditandatangani. Kalian tahu siapa Bao Ye? Menggunakan nama palsu Bao Ye, tahu akibatnya apa? Ada apa Yue? Qin Hao, aku terlalu buru-buru tadi. Lupa minta tanda tangan Bao Ye. Qin Hao, tolong bantu aku. Perusahaan ini adalah jerih payah kakekku puluhan tahun. Aku tidak mau Wang Yo. Si munafik ini merebut harta keluarga kami. Baik, tidak apa-apa. Gampang, aku telepon Xiao Bao saja. Halo Xiao Bao, aku beri waktu 5 menit. Untuk sampai ke grup Tiancheng. Kalau tidak, jangan temui aku lagi. Cepat pergi ke grup Tiancheng. Hahaha, masih berakting Qin Hao sayang, tidak ada penghargaan. Antakmu sangat disayangkan. Cheng Yue, cepat lihat. Orang macam apa yang kau pilih ini? Malah minta Bao Ye datang sendiri. Xiao Bao Zi. Bao Ye adalah pemimpin Hai Cheng.
Kalian percaya tidak? Cheng Yue. Menurutku kau harus menerima kenyataan. Dan tahu posisimu. Malam ini temani adikmu melayaniku. Aku janji akan memberimu posisi resepsionis. Wang Yo, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Wanita yang sombong justru lebih menarik untuk dimainkan. Lepaskan aku, kau cari mati. Dia berani memukul Young Master Wang. Qin Hao, kau berani memukulku. Aku memukulmu, kenapa mengganggu istriku menghina ibuku? Aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Ini adalah grup Tiancheng. Ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Panggil orang. Hari ini aku ingin satu lengannya. Siapa yang berani? Kalian ingin memberontak? Sekarang aku adalah bos grup Tiancheng. Pukuli mereka semua. Setelah selesai, aku akan memberi masing-masing 100.000. Biar aku lihat siapa yang berani memukul penyelamatku. Bao Ye, kenapa Anda datang? Bao Ye, kenapa Anda juga memukul saya? Ayahku dan Anda adalah teman baik. Siapa Tuan Qin ini? Dia adalah penyelamat hidupku, Lei Bao. Anda berani memukulnya? Bao Ye, Anda pasti salah. Dia cuma pengangguran. Bagaimana mungkin dia? Diam, asalkan Tuan Qin menggengak. Aku siap menempuh bahaya apapun. Utang grup Tiancheng. Hanya karena menghormati Tuan Qin, baru aku bayar. Apa? Ternyata begitu. Aku beritahu kalian. Mulai sekarang, grup Tiancheng dipimpin oleh Nona Cheng. Masih ada yang tidak setuju? Bos Cheng sangat berbakat. Grup Tiancheng seharusnya diwarisi oleh Nona Cheng. Benar, Bos Cheng adalah segalanya bagi kami. Penerus grup Tiancheng adalah Bos Cheng. Aku mendukung Bos Cheng. Kami juga. Yue. Saya harap Anda adalah pelaku pertama kali. Tidak akan kumaafkan. Pergi sekarang. Ya. Bao Ye, kita juga pergi yuk. Kenapa Bao Ye kenal denganmu, Vin Hao? Sangat menghormati. Kenapa? Aku ingin kau mati. Kepala Zhang, tolonglah. Bantu aku bunuh Qin Hao itu. Aku rela memberikan segalanya. Segala harga. Baik. Kalau begitu, serahkan semua harta keluarga Wang. Dan jadilah anjing keluarga Zhang di Zhongzhou. Soal Qin Hao itu, HMPH. Aku sudah menyuruh sang biao si pembantai untuk bertindak. Qin Hao dan Lei Bao harus mati. Sayang, coba sup ikan yang baru kubuat. Bagaimana? Wah, enak sekali. Suamiku, bagaimana kamu membuatnya? Tanya bagaimana aku membuatnya? Ini rahasia. Berita penting. Menurut berita terbaru, 1 jam yang lalu, proyek Danau Angsa yang semula dikembangkan oleh keluarga Su dari kota provinsi, dicabut kembali oleh konglomerat asing Andrew yang mengalami kesulitan keuangan. Keluarga Su kini menghadapi utang besar dan hampir bubar. Proyek Danau Angsa milik keluarga Su. Itu bukan proyek keluarga Nona Su, proyek ini berhubungan dengan nasib semua perusahaan grup Hai Cheng. Qin Hao, keluarga Su sedang dalam masalah. Bisakah kamu membantuku? Ini tentang proyek Danau Angsa, kan? Ya, proyek ini sudah diputuskan sejak awal. Tapi tiba-tiba konglomerat asing itu mundur dan memutuskan malam ini di Hotel Grand Hai Cheng untuk menandatangani kontrak baru dengan keluarga Zhang dari Zhongzhou. Orang asing ini tidak tidur ya? Mereka sedang menyesuaikan jet lag. Inau, bisakah kamu membantuku memikirkan cara untuk merebut kembali proyek ini? Tenang Ling Er, karena ini menyangkut keluarga Su dan semua perusahaan di Hai Cheng. Aku pasti akan turun tangan. Wah, ini terlalu mewah. Keluarga Zhang memang pantas disebut keluarga nomor 1 di Zhongzhou. Hanya mengadakan pesta. Langsung menyewa seluruh hotel bintang 7 termahal di Hai Cheng. Hotel bintang 7 termahal. Kamu tahu apa? Pesta ini khusus diselenggarakan untuk menyambut konglomerat asing. Yang datang ke sini minimal bernilai 30 juta HMPH. Kak Lei, kamu yang paling hebat. Bisa membawaku ke pesta mewah seperti ini. Ini bukan apa-apa, aku kan anak buahnya Bos Bao. Kalau kamu melayaniku dengan baik, bukan tidak mungkin kamu dapat apa saja, haha. Kak Lei, malam ini kamu mau apa? Aku bisa memenuhi semua keinginanmu.
Kak Lei, lihat itu. Dia Qin Hao yang waktu itu menggangguku. Wah, bukankah dia mantan suami temanmu itu? Qin Hao, kamu tidak tahu ini tempat apa? Kenapa kamu bisa datang ke sini? Ini kan cuma hotel, kenapa aku tidak boleh ke hotel? Ini hotel termahal di Haicheng. Kamu cuma pengantar makanan, apa hakmu datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Aku ke sini tentu untuk menghadiri pesta. Menghadiri pesta? Hahaha. Ada masalah apa? Qin Hao, kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Acara ini adalah jamuan yang diselenggarakan oleh orang terkaya di Zhongzhou, Tuan Sang, untuk tamu asing. Semua yang hadir adalah orang-orang berkuasa. Apa hakmu untuk hadir di sini? Singkirkan tangan kotormu. Qin Hao, berani-beraninya kau menyentuhku. Aku kasih kau kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku buat kau tidak bisa keluar dari hotel bintang 7 ini. Suruh dia minta maaf. Kau pantas? Wah, dari mana datanya gadis ini berani bicara seperti itu padaku? Aku adalah direktur utama baru dari grup Tiancheng, Cheng Yue. Grup Tiancheng? Sudah kuduga, Qin Hao, kenapa kau begitu berani? HMPH, ternyata hidup dari wanita kaya ya? Baru saja dicampakkan. Kalian berdua. Sudah menempel pada wanita kaya. Qin Hao, kau hebat juga ya? Berani-beraninya kau memukulku. Kurang ajar. Memukulmu saja sudah baik. Cepat lihat. Mereka berdua memukulku. Dia memukul wajahku sampai bengkak. Tidak sakit, tidak sakit. Aku yang akan menghajar mereka untukmu. Grup Tiancheng itu apa? Aku ini anak buah Bao Ye. Di mata orang berkuasa seperti Bao Ye, grup Tiancheng hanyalah semut kecil. Oh, ternyata kau anak buah Xiao Bao. Beraninya kau bicara seperti itu pada Bao Ye. Panggil penjaga. Kepala satpam, ada yang berbuat onar. Kapten Wang, orang ini berani masuk tanpa undangan. Petakin ke Kenya. Saudara-saudara, kami hanya ingin menghadiri acara ini. Undangannya sebentar lagi akan dibawa oleh Xiao Bao. Tidak perlu berlebihan seperti ini kan? Bao Ye mana mungkin kenal orang sepertimu. Serang. Bao Ye, Anda datang. Bao Ye, ada anak tidak tahu malu berbuat onar di sini. Dasar brengsek. Berani-beraninya memukul Tuan Qin. Kau punya berapa kepala? Bao Ye, dia itu orang tidak berguna. Bao Ye, apakah Anda salah? Qin Hao, aku kenal dia. Dia cuma orang yang dicampakkan wanita. Cayam, berani lagi tidak menghormati Tuan Qin. Aku buang kalian ke sungai untuk makan ikan. Maaf, Tuan Qin. Tadi Xiao Bao ada urusan. Apa? Membuatmu menderita. Cepat pergi. Tuan Qin, bagaimana Anda ingin menangani mereka berdua? Kamu bilang tadi mau menghancurkan aku. Tidak, Qin Hao, Tuan Qin, Tuan Qin. Aku salah, Tuan Qin. Qin Hao, aku salah. Lihatlah, aku dan Ting Ting adalah sahabat dekat. Maafkan aku, apapun yang kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Bawa keluar dua orang yang menjijikan itu. Seseorang, bawa keluar dan pukul. Bao Ye, Ranggan. Tuan Qin, di wilayah Haicheng. Selama ada aku, Lei Bao, kamu bisa bermain dengan luasa. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Bao Ye. Xiao Luo. Wah, sangat angkuh ya. Bao Ye, siapa itu Xiu Luo? Xiu Luo adalah pemimpin bawah tanah di kota provinsi. Dia memiliki ribuan pengikut setia yang siap mati, telah membunuh banyak orang, dijuluki si pembantai. Dia datang ke sini? Kakak yang cantik ini. Ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Lei Bao. Haicheng adalah wilayahmu. Xiu Luo, kita tidak saling mengganggu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa maksudnya? Aku ingin menghancurkanmu. Kamu masih punya pendapat. Kamu berani melawan. Kamu adalah Qin Hao? Ya, Kak, itu aku. Mener Zhang, kamu yang memukulnya? Ya, dia terlalu layak dipukul, aku yang memukulnya. Kamu berani, tetapi orang yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu yang pertama, hari ini aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus memotong kedua kakimu sendiri. Tanggeu, Xiao Luo. Kehilangan batu darah naga keluarga Sang, aku sudah menggantinya. Kejadian terakhir, tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Jika ada masalah, hadapi aku. Bagaimana?
Apakah kamu ingin melawanku untuk anak ini? Melawan pemimpin kota provinsi, Xiu Luo. Aku tidak layak, tapi aku, Lei Bao. Selama belasan tahun ini, aku bertahan dengan prinsip kesetiaan. Kalau kamu mencari mati, jangan salahkan aku. Bunuh mereka! Yunio. Yue, jangan takut. Qin Hao, Tenang, ada aku di sini. ini tidak mungkin. Xiu Luo ya? Kaisar kota provinsi ya? Potong kedua kakimu sendiri ya? Aku dari keluarga Zhang di Zhongzhou. Apa yang kau inginkan? Pengalaman super melihat tembus selesai, pengalaman super master musik selesai. Sudah hampir jam 12, waktunya undian. Mbak Oye, kita akan masuk. Si wanita gila ini kuserahkan padamu. Tinggal 1 menit lagi bisa undian, semoga beruntung. Kali ini aku tidak mau mengubah batu jadi emas. Biar aku dapat kekuatan super yang lebih hebat. Bantu keluarga Su merebut kembali proyek. Qin Hao, Semuanya berubah jadi tanda tanya. Jangan-jangan kali ini ada berubah lagi? Sudahlah, putar roda emas untuk undian. Qin Hao, apa yang kau lakukan? Kekuatan super, kekuatan super. Kau ini apa? Kau kenapa? Jangan takut Tuan, aku adalah malaikat keberuntunganmu. Setiap 1 jam akan memberimu 1 kekuatan super secara acak. Malaikat keberuntungan. Sekarang akan memberimu kekuatan super pertama, daya tarik 100%. Mulai berlaku sejak digunakan, masa berlaku 1 menit. Daya tarik 100%, mulai berlaku sejak digunakan. Masa berlaku 1 menit. Qin Hao, kau juga tidak demam. Kok bicara ngawur? Tentu saja dia demam. Nona Cheng bilang dia tidak demam. Berani melawan keluarga kami Zhang? Qin Hao, bagaimana? Kepala rumah tangga Zhang, tenanglah. Keluarga kami Cheng mana berani menyinggung keluarga Zhang. Aku mewakili keluarga Cheng menyampaikan pada keluarga Zhang. Mulai sekarang, keluarga Cheng akan tunduk pada keluarga Zhang. Bagus, kau adalah anjing keluarga kami Zhang. Hahaha. Tanggu, Su Shouqin. Atas nama apa kau mewakili keluarga Cheng? Akulah yang berkuasa di Hai Cheng. Pemegang kekuasaan keluarga Cheng sekarang. Atas dasar apa kau bersikap sombong? Memberi perintah. Kepala rumah tangga Zhang, aku tidak bisa mengendalikan gadis ini. Tidak, kau bisa. Setelah hari ini, keluarga Zhang akan mengambil alih grup luar negeri, berinvestasi di proyek Danau Angsa, dan kamu akan langsung melesat ke puncak, memimpin pengembangan proyek Danau Angsa. Kepala rumah tangga Zhang, apa yang Anda katakan ini benar? Aku mewakili keluarga Zhang dari Zhongzhou. Tentu saja, perkataanku sangat berharga. Kalau begitu, kepala rumah tangga Zhang, malam ini, Anda harus mengajari aku bagaimana mengelola karyawan. Tidak tahu malu. Gadis kecil brengsek, siapa yang kamu maksud? Aku bicara padamu. Kamu juga dianggap orang yang sangat dihormati. Mengapa harus berurusan dengan orang-orang rendahan seperti ini? Tujuan keluarga Zhang datang ke Hai Cheng adalah membutuhkan 3 anjing. Masih kurang 2, siapa yang mau? Hai Cheng akan mengalami perubahan besar. Siapapun yang bisa dekat dengan keluarga Zhang, pasti akan menjadi kaya. Tapi yang keluarga Zhang butuhkan bukan manusia, melainkan anjing. Kenapa belum muncul kekuatan super berikutnya? Apa gunanya memberi aku nilai pesona? Kepala rumah tangga Zhang, aku orang asli Hai Cheng. Sangat berpengalaman, mau menjadi anjing Anda. Hahaha, bagus. Kamu adalah anjing elektronik keluarga Zhang. Kapan orang-orang Hai Cheng menjadi tidak punya harga diri seperti ini? Kamu lagi, gadis liar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu siapa berani membentak aku? Kamu berani memukulku? Kakak Qin Hao, aku datang tepat waktu? Sangat tepat, sangat tepat. Tenang saja, Nona Cheng. Aku bukan datang untuk merebut priamu.
Nona, sekarang kita butuh bantuan keluarga Zhang. Kenapa kamu malah membantu orang ini? Malaikat pelindung, bukankah kamu bilang aku punya satu kemampuan? Bisakah kamu membuatnya diam? Ini juga tidak ada efeknya. Anak muda tidak memohon padaku, malah memohon pada malaikat. Zhang, aku sudah memberimu muka. Xiao Qing, kamu. Kakak Qin Hao sangat tampan. Kalian tidak boleh mengatakan apapun tentang kakak Hao. Kakak Hao. Xiao Qing, ada apa denganmu? Nona, ini pertama kalinya aku merasa kakak Hao sangat tampan. Aku sangat menyukainya. Efek nilai pesona sebegitu jelasnya? Qin Hao, ada apa dengan orang-orang ini? Tidakkah kamu merasa aku tiba-tiba menjadi lebih tampan? Di hatiku, kamu selalu tampan. Sepertinya efek ini hanya bekerja pada orang yang tidak tertarik padaku. Sudah cukup, Qin Hao. Ini adalah resepsi keluarga Zhang untuk menjamu konsorsium luar negeri. Bukan tempatmu untuk menggoda cewek. Berani menggonggong padaku? Kakak-kakak, ada yang ganggu aku. Siapa bilang Hao Hao tidak punya kekuasaan? Aku akan memberikan grup Lihi padanya. Siapa yang berani mengganggumu? Bibi akan memberinya pelajaran. Keluarga Zhang lagi. Emang kamu siapa? Kakak Qin Hao, terbanglah dengan berani. Cewek-cewek Hai Cheng selalu mendukungmu. Kamu berani memukulku? Saudari-saudari, demi kakak Qin Hao, hancurkan keluarga Zhang, lawan mereka. Ikuti mereka, ayo. Ayo pukul sekuatnya. Betul, Bibi, injak dia. Ini sudah berakhir? Pak Zhang, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku akan membuat kalian semua mati. Bagaimana? Belum cukup dipukul? Harus aku sendiri yang turun tangan? Kamu. Lao Zhang. Saktinya, kamu tidak bisa mengendalikan katak dalam tempurung ini. Berani menyentuh orangku? Aku ingin tahu berapa kepala yang kamu punya. Itu Zhang Yang, orang terkaya di Songzhou, putra sulung keluarga Zhang. Kalau orang seperti Zhang Dashao datang ke Hai Cheng, apakah Hai Cheng benar-benar akan berubah? Zhang Shao, akhirnya kamu datang. Orang yang memalukan. Ling Er, lama tidak bertemu, kamu masih cantik. Qin Hao, dia adalah Zhang Yang, putra sulung keluarga Zhang. Inauja, Ada apa? kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Berani memeluk tunanganku? Siapa tunanganmu? Jangan ngawur. Ling Er, kamu belum tahu. Ayahmu untuk menyelamatkan keluarga Su sudah setuju untuk menikahkanmu denganku. Apa? Tidak mungkin. Sekarang, keluarga kami sudah bekerja sama dengan konsorsium asing. Asalkan kita menandatangani kontrak ini hari ini, keluarga Zhang akan menjadi yang terkuat di antara keluarga kaya. Dan kamu, Qin Hao, hanya katak dalam tempurung. Tapi nona ini, aku lihat kamu cukup cantik. Bagaimana kalau begini? Malam ini kamu datang sendiri ke kamarku. Aku bisa menyelamatkan nyawa keluarga Cheng. Sang Yang, kamu cari mati. Qin Hao, kamu Lonsong. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Zhang? Yang datang hari ini adalah para elit dari Hai Cheng. Para tokoh terkemuka berkumpul. Menghina aku tidak apa-apa. Tapi jika kamu menghina konglomerat asing, mungkin seluruh Hai Cheng akan hancur karena kamu. Begini saja, siapa yang bisa mengusir Qin Hao si pencari nama ini? Aku akan memberikan proyek kontrak 10 tahun dari keluarga Zhang. Proyek kontrak 10 tahun ke depan. Nak, berani-beraninya melawan keluarga kaya seperti Zhang. Grup Lihe siap menghancurkan Qin Hao selamanya. Keluar, 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 keluar. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Zhang. Kalian semua adalah elit Hai Cheng. Apakah mau jadi anjing keluarga Zhang? Bisa jadi anjing keluarga Zhang. Adalah keberuntungan bagi warga Hai Cheng. Grup Tiansheng kalian sudah terlalu lama berkuasa di Hai Cheng. Sudah saatnya berganti. Benar, dengan dukungan keluarga Zhang dari Zhongzhou. Apa artinya grup Tiansheng? Bisa dihancurkan dalam sekejap. Angkurkan grup Tiansheng. Waduh, mau berkelahi? Waduh, aku takut. Kamu tahu tidak, dua orang di belakangku ini adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Ahli bela diri?
Kamu tidak tahu apa itu ahli bela diri? Lao Sang, bukannya kamu bilang dia juga ahli bela diri? Sudahlah. Angkurkan dia. Tuan, 1 jam lagi. Kemampuan super kedua akan diberikan. Kemampuan manipulasi. Tuan Sang, menindas rakyat biasa. Tidak akan berakhir baik. Hati-hati. Kamu tahu tidak siapa aku? Aku adalah Tuan Sang. Aku bisa mengubah langit dan bumi. Perlu kamu suruh hati-hati? Qin Hao, Zhang yang ini orang gila. Kamu tidak takut mati. Qin Hao, cepat pergi. Biarkan kami yang menangani ini. Tidak apa-apa. Aku belum sampai harus bersembunyi di belakang wanita. Ayo, Tuan Sang, tunjukkan padaku kehebatan 2 ahli bela diri tingkat tinggi itu. Sampang. Nah, 1 ahli bela diri tingkat tinggi. Sudah cukup untuk menghadapi 30 orang. Kamu punya berapa nyawa, berani melawan ahli bela diri? Qin Hao, katanya kamu jago bertarung? Aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Banyak bicara. Ayo bertarung atau tidak? Serang! Serang! Jagoan Huajin, menakutkan sekali. Bagaimana kalau kita lari saja? Rugi besar kalau sampai terluka. Qin Hao, Tenang, serahkan padaku. Ayo, maju. Teknik pengendalian. Bukannya ini teknik pengendalian? Kok masih bisa bergerak? Kakak Qin Hao, kamu sedang apa? Aku kira kamu benar-benar punya kemampuan. Diam saja ngapain? Ayo bunuh dia. Tunggu. Perlegak. Serang dia. Putaran Hunyuan Qian Kun. Ini apa yang terjadi? Wang Defa, kenapa kamu memukul teman sendiri? Ternyata teknik pengendalian ini butuh mantra. Sang Yang, sepertinya jagoan Huajinmu. Tidak begitu hebat juga. Wang Defa, kamu mau memberontak? Perintah Qian Kun, serang. Tuan muda, orang ini bisa ilmu sihir. Apa yang kamu lakukan padanya? Ini bukan urusanku. Mungkin jagoan Huajin ini sadar dan ingin membasmi kejahatan. Kamu berani memukulku? Tuan muda, jangan panik. Kamu. Qian Kun terbalik, serang. Kamu berani memukulku? Lao Sang, pukul dia. Tuan muda, aku. Lao Zhang. Kakak Qin Hao keren sekali. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, Tuan muda. Tuan muda. Kepala rumah tangga Sang, pukulanmu bagus. Lanjutkan. Sang Dekuan, kamu cari mati. Aku tidak sengaja, aku juga tidak mau, Tuan muda. Tak kusangka teknik pengendalian ini begitu hebat. Tuan muda. Kakak Qin Hao, apa yang terjadi? Ini ulahmu? Tebak saja. Apakah ini ulahku? Tuan muda. Maaf, Tuan muda. Aku ingin kalian semua mati. Majikanmu menyuruh kalian pergi. Tidak dengar? Pergi. Masih 10 menit lagi sampai 1 jam. Semoga kekuatan super berikutnya bisa membantu keluarga Su. Baik. Tunggu sampai keluarga Sang menandatangani kontrak. Jangan bicara tentang keluarga Su. Aku akan menghancurkan kalian semua. Tuan Sang, ini bukan urusanku. Tuan Sang, lepaskan kami. Kami bersedia tunduk pada keluarga Sang. Tuan Sang, semua ini karena orang ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan Sang, jangan terlalu merendahkan orang. Kamu hanya anjing keluarga Su, berani menggonggong? Dengar, krisis keuangan asing sudah datang. Sekarang bahkan, jika kau berlutut memohon padaku, sudah terlambat. 2 wanita ini, aku yang akan mengambilnya. Setelah aku puas bermain, aku akan mengirim mereka ke daerah kumuh. Berani kau.
Qin Hao, bagaimana? Sang Yang, percaya tidak aku akan membunuhmu sekarang? Berani kau sentuh aku jamin seluruh Hai Cheng akan ikut mati. Qin Hao, berhenti. Kau ingin seluruh Hai Cheng ikut mati? Konsorsium Andrew sudah datang. Para tamu dari grup Andrew, selamat datang di pesta yang diselenggarakan keluarga Sang. Kedatangan Konsorsium Andrew. Keluarga Cheng mohon maaf tidak menyambut. Grup Tangiwan menyambut konsorsium Andrew. Selamat datang, Sang. Lingkungan di sini terlalu buruk. Tuan, Xia negara miskin dan terbelakang. Tentu tidak seharum lingkungan kami. Maaf, kalian berdua. Semua karena sampah ini yang mengacau. Orang Xia memang tidak beradab. Cih, Qin Hao, berani kau menghina konsorsium Andrew? Tuan Zhang, sepertinya tidak cukup tulus. Sampai membiarkan orang rendahan ini masuk. Dengar tidak? Cepat pergi. Pergi. diam. Pergi. Ini wilayah kami, Dacia. Sebagai negara beradab, kami menyambut tamu dari jauh. Tapi seperti kau yang mengkhianati. Menjual leluhur untuk kehormatan, tidak pantas tinggal di sini. Kau siapa? Berani menghina aku? Tuan, dia mengganggu guguku. Anjing dari daerah terpencil seperti ini harus dibunuh. Berhenti. Kami datang untuk berbisnis. Benar, Tuan Si Binsai. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Tunggu dulu, Tuan Si Binsai. Aku Suling Er dari keluarga Su. Sebelumnya sudah jelas janji untuk bekerja sama dengan keluarga kami, keluarga Su. Kenapa tiba-tiba mau membatalkan kerjasama? Apakah Tuan perlu menjelaskan tindakannya pada seorang wanita sia seperti kamu? Kamu. Awalnya kukira, grup Andrew yang terhormat punya visi yang tajam. Ternyata sekarang juga biasa saja. Apa katamu? Cukup. Sang, aku sangat tidak puas dengan pesta ini. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan ulang kerjasamanya. Apa? Tuan Si Binsai? Keluarga Sang sudah sepakat. Untuk menandatangani kontrak ini dengan Anda tidak boleh menyesal. Zhang Yang, kamu juga punya hari. Di mana kamu merengek seperti anjing? Jika karena kamu, kerja sama kami dengan Andrew hancur, aku akan membuat kalian semua mati. Tuan Si Binsai, bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Kalau tidak bisa, Anda juga bisa bekerja sama dengan keluarga Cheng. Karena keluarga Sang dan keluarga Su sama-sama menginginkan kerjasama ini, bagaimana kalau kalian bersaing lagi? Tenno Angsa akan berkembang menjadi pusat lelang terbesar di dunia. Kami butuh seorang jenius dengan mata yang tajam untuk mengembangkannya. Hari ini aku datang ke Xia, kebetulan membawa 3 harta. Jika kalian bisa menebak harganya, aku akan bekerja sama dengan salah satu dari kalian. Aku tidak bisa menilai harta. Keluarga Sang kaya dan punya banyak penilai harta. Kamu kalah, Qin Hao, kapanpun. Orang kelas atas sepertiku akan menginjak orang sepertimu di bawah kaki. Bagaimana ini, Kakak Qin Hao? Tenang, Ling Er. Tuan Si Binsai. Aku mewakili keluarga Su untuk ikut menilai harta ini. Dengan kemampuanmu? Dengan kemampuanku. Malaikat kecil, kumohon berikan aku kemampuan yang berguna. Kamu pernah lihat dunia atau tidak? Kamu pantas bandingkan dengan aku dalam nilai harta? Tunggu sampai aku dapatkan kontrak lagi, lihat bagaimana aku menghancurkan kalian. Kenapa kamu banyak bicara? Apakah kamu tidak yakin? Tuan Si Binsai, mari kita mulai. Astaga. Topeng ini terbuat dari emas murni, setidaknya bernilai ratusan ribu. Benar-benar orang desa. Aku membeli barang ini tahun lalu. Coba tebak harganya berapa? Berapa harga pasarnya? Kakak Qin Hao, aku mengandalkanmu. Kamu bisa melihat rahasianya? Katak dalam tempurung. Bisa atau tidak? Apa? Aku tidak bisa melihatnya, kamu bisa. Topping Pharaon. Sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang harganya paling tidak 30 juta. Tuan Si Binsai, aku benarkan? Zhang. Kamu memang punya selera. Dengar itu, katak dalam tempurung. Kamu kalah. Kakak Qin Hao, bagaimana ini? Jangan panik, masih ada 2 barang lagi. Waduh, masih saja keras kepala. Kalau mau main, aku temani sampai akhir. Tuan Si Binsai, mari kita lanjutkan. Cepat,
Cepat, 3, 2, 1. Tuan, 1 jam lagi sudah habis. Hadiah super ketiga akan diberikan. Ini. Aku mengerti angka ini. Kinhao, kamu gila lagi apa? Kamu sakit ya? Kalau sakit pergi berobat. Kinhao, kamu tahu apa? Aku tahu cara menilai barang antik. Sekarang aku hanya perlu melihat sebuah benda. Harga asli dan tingkat pengembaliannya akan muncul di pikiranku. Dengan kata lain, dalam 1 jam ini, tidak ada harta yang tidak bisa aku kenali. Ah, buang-buang waktu. Cepat, jangan sampai Tuan Si Bin Sai menunggu lama. Benar, jangan sampai dia menunggu lama. Orang Xia, kamu mau apa? Kinhao, lepaskan cepat. Kalau merusak barang berharga, kamu bisa ganti. Perlegak. Jangan tegang, aku hanya menghemat waktu. Tidak perlu membuka kain penutupnya. Nilai barang ini adalah 50 juta. Perlegak misterius. Tuan Si Bin Sai, menurutku anak itu 80% ngawur. Tuan ini, bagaimana kamu bisa menebaknya? Apa? Kakak Kinhao, bagaimana kamu bisa menebaknya? Tidak mungkin. Senjata ini, aku membelinya dengan harga mahal. Harga pasarnya memang 50 juta. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengetahuinya? Pasti cuma nebak. Nebak. Pedang apa ini? Cahayanya sangat terang. Tajam dan mengintimidasi, ini adalah pedang yang sangat bagus. Qin Hao, apa yang kamu lakukan? Pedang ini bernama Long Yuan, khusus dibuat untuk raja. Hak kekaisaran diberikan oleh surga untuk menguasai dunia, bukan untuk mereka yang tidak memiliki takdir kaya dan mulia. Tidak bisa dimiliki, ini adalah harta negara Dacia. Meskipun belum melihatnya, aku sudah merasakannya. Aura pembunuhannya. Tuan Si Bin Sai, pedang ini bukan milikmu, kan? Berani sekali. Harta negara Dacia. Ini jelas koleksi pribadi Tuan. Tidak. Qin, pedang ini memang harta negara kalian. Aku datang ke sini untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menebak semuanya dengan benar? Kakak Kinhao, kamu tidak benar-benar nebak, kan? Begitu akurat. Siapa bilang nebak? Sudah kubilang rajin baca buku. Kamu malah sibuk beternak babi. Jahat, Kakak Kinhao. Keluarga Su sekarang sepenuhnya bergantung padamu. Tenang, Ling Er. Bagaimana, Tuan Sang? Sekarang kita imbang, kan? Kamu cuma dapat keberuntungan sekali saja. Jangan pikir kamu benar-benar bisa menilai harta karun. Tuan Si Bin Sai, mari kita lanjutkan. Kinhao, kali ini kamu duluan. Aku ingin lihat berapa kali lagi kamu bisa nebak dengan benar. Apa yang terjadi? Harta karun terakhir. Jika salah satu dari kalian bisa menebak nilainya, kerjasama dengan grup Andrew akan menjadi miliknya. Tuan Sang, kamu bisa mengenalinya? Menurutku, harta ini tidak berharga, Tuan Si Bin Sai. Anda cuma bercanda dengan kami, kan? Aku mengerti sekarang. Benda ini adalah harta yang tak ternilai. Orang Xia, kamu kalah. Ini cuma salib biasa. Di negara kami tidak berharga. Dengar itu? Orang yang tidak pernah melihat dunia. Kakak Kinhao, kita. Nilai benda ini tergantung pada orangnya, bagi banyak orang. Ini memang tidak berharga. Tapi bagi Tuan Si Bin Sai, ini seharusnya adalah harta yang tak ternilai. Aku tidak salah kan? Tak ternilai? Aku lihat ini tidak berharga. Sama seperti orang-orang Xia. Tuan, kamu. Benda ini memang tak ternilai bagiku. Mana mungkin? Ini cuma salib biasa. Benar. Ini memang salib biasa, tapi salib ini adalah peninggalan almarhum istriku. Bagiku, ini harta tak ternilai. Tuan, aku tidak tahu ini peninggalan istri Anda. Orang yang melupakan asal-usul.
Aku rasa kamu tidak cocok tinggal di grup Andrew. Kamu Dive Cat. Dan kamu, Sang. Aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Kerja sama ini dibatalkan saja. Ini tidak mungkin. Hangyang, kamu kalah. Qin, aku sangat mengagumi orang seperti Anda, yang memiliki visi luar biasa. Grup Andrew bersedia mempekerjakan Anda dengan gaji tinggi. Maaf, Tuan Sibinsai. Aku orang yang suka kebebasan, belum ada rencana untuk ini. Apa kamu gila? Banyak orang mati-matian. Ingin masuk grup Andrew, kamu langsung menolak. Sangat disayangkan. Kalau begitu, bisakah kita berteman? Tentu saja tidak masalah. Untuk proyek kerja sama baru, kami memutuskan menyerahkannya kepada Nona Su. Selain itu, sebagai teman, aku ingin meminta Anda menjadi konsultan proyek-proyek ini. Dengan senang hati. Aku umumkan, Grup Su, mulai sekarang, menjadi agen baru Grup Andrew. Tidak mungkin, Si Bensai, kamu ingkar janji. Keluarga Zhang membayar puluhan juta setiap tahun. Kamu berani membatalkan kontrak? Awas aku habisi kalian. Jean. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Orang kami mementingkan keuntungan. Hanya orang seperti Qin yang memiliki visi luar biasa. Yang bisa bekerja sama lagi dengan kami. Omong kosong. Ini semua karena kamu. Aku akan panggil orang untuk menghabisi kamu. Ayah Diam. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Semua karena kamu, sekarang grup Andrew telah memutuskan semua proyek kerjasama dengan kami. Keluarga Zhang sudah bangkrut. Tidak mungkin, Tuan Sibinsai. Maafkan saya. Berikan saya kesempatan lagi, saya bisa. Zhang ingin minta maaf, sudah terlambat. Qin, tunggu sampai keluarga Zhang benar-benar bangkrut. Kami, grup Andrew, akan menyerahkan semua proyek kerjasama dengan keluarga Zhang kepadamu. Dan kamu, tunggulah sampai Debt Collector datang mencarimu. Tunggu saja kematianmu. Ternyata semua ini hanyalah mimpi.